Tidak ada yang jadi juragan dalam semalam. Semua diawali dari langkah kecil, kegagalan, lalu kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Febriantika. Saya merupakan owner dari Wins Agro, memiliki usaha hortikultura buah melon premium hidroponik yang berlokasikan di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Jadi kenapa saya lebih memilih untuk berbudidaya melon hidroponik dibandingkan konvensional? Dikarenakan ada beberapa faktor, salah satunya dari segi perawatan, terus market pasar, dan juga kualitas. Untuk melon hidroponik sendiri, kita itu menanam beberapa jenis yang beda sama melon konvensional. Di sini ada jenis lavender dan juga jenis hami. Untuk perawatannya ini juga beda dengan melon konvensional. Untuk melon konvensional itu kita harus lebih sering penggunaan pestisidanya, sedangkan di melon hidroponik itu kita itu minim penggunaan pestisida. Tetap menggunakan pestisida, akan tetapi dosisnya itu sangat rendah. Dilihat dari bentuk visual melonnya sendiri, melon premium hidroponik ini berbeda dengan melon konvensional. Bisa dilihat dari segi warna dan juga bentuk. Selain itu, teksturnya ini kita ada dua jenis, ada yang juicy dan juga ada yang crunchy. Untuk tingkat kemanisan, ini menjadi nilai plus untuk petani melon hidroponik. Dikarenakan apa? Untuk tingkat kemanisan itu kita dapat menafsir atau kita itu bisa menjadikan patokan. Untuk melon hidroponik sendiri itu minimal di angka 13% brick. Jadi kita bisa mengukur tingkat kemanisan dan juga bisa memanen sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk melon premium hidroponik ini, dari segi harga, yang menentukan itu adalah petaninya. Jadi nggak ada patokan harga pasar, karena kita melihat kualitas buahnya, dimana kalau melon konvensional itu biasanya dibuahkan 2-3, tapi karena kita itu menjunjung kualitas buah, jadinya satu tanaman itu buahkan satu, sehingga buahnya itu bisa optimal. Untuk harga jualnya sendiri di Wins Agro, harga ecer itu bisa diangkat 35.000 per kilonya. Untuk umur panennya dari melon konvensional dan melon hidroponik, ini ada beberapa varietas yang menentukan. Kalau di melon hidroponik itu juga ada varietas yang genjah, bisa dipanen umur 55 HST. Akan tetapi untuk yang crunchy seperti lavender dan hami itu bisa dipanen usia 65-70 HST. Sedangkan untuk melon konvensional itu bisa dipanen usia 55-60, akan tetapi kita bisa mengkontrol kadar kemanisan dan juga kualitas buahnya. Itu yang membedakan melon premium dan juga melon konvensional. Potensi pasar pun yang ada di Banyuwangi sangat lebar ya untuk melon premium hidroponik, dikarenakan masih sedikitnya saingan dan masih sedikitnya para petani yang menggunakan greenhouse atau sistem hidroponik, sehingga peluang pasarnya itu sangat terbuka lebar. Di Wins Agro dengan populasi 162 tanaman itu habis di customer langsung dengan harga jual tertinggi yaitu 35.000. Jadi saya itu lulusan D4 Pengelolaan Perkebunan di Yogyakarta, yaitu LPP Yogyakarta. Kenapa saya memilih untuk berusaha di bidang budidaya tanaman melon hidroponik? Awal mulanya saya itu terjunnya itu di budidaya sayur hidroponik, selada hidroponik. Akan tetapi karena harga fluktuatif yang sangat tinggi di selada, jadi saya beralih ke melon hidroponik yang harganya itu stabil. Selain itu saya juga dulu itu ikut pelatihan-pelatihan yang ada di program-program Kementerian Pertanian seperti YES, dan juga sempat ikut pelatihan di BPBP Muncar, ikut magang juga untuk menambah ilmu gimana sih caranya kita itu berbudidaya yang baik dan benar, gimana caranya kita bikin instalasi, dan saya juga membuka peluang untuk siapapun itu yang mau belajar di Wins Agro. Buat potensi usahanya ini sangat besar, sehingga untuk anak-anak muda yang lagi bingung cari kerja ataupun lagi kesusahan mau kerja apa, bisa banget untuk join untuk budidaya melon hidroponik karena peluang pasarnya itu sangat besar. Mungkin kita untuk pembuatan greenhouse-nya itu bengkak di awal, akan tetapi itu nanti bisa tertutupi sama
panen-panenan yang akan datang. Contohnya di sini itu saya modal awal 60 juta untuk pembuatan greenhouse-nya. Untuk perhitungan balik modalnya atau BEP-nya itu di angka 2 tahun. Dengan populasi segini, saya bisa menghasilkan 10 juta per panennya. Bisa dilihat untuk kerangka greenhouse-nya ini saya menggunakan galvanis ya, dikarenakan itu nanti akan mempermudah kita. Karena plastik UV-nya ini kan perlu dicuci, jadi kita itu perlu mencuci. Kalau pakai galvanis ini kita bisa naik di atas, kokoh, dan juga dia itu umur simpannya itu lebih lama dibandingkan dengan para petani melon hidroponik yang menggunakan bambu. Karena bambu itu memiliki umur penggunaan biasanya 1 tahun 2 tahun itu sudah maksimal, tapi juga banyak yang sampai 5 tahunan tergantung perawatannya. Kenapa juga saya memilih galvanis atau besi? Karena ditarik ke belakang lagi, dulu saya pertama kali terjun di dunia hidroponik itu sayur selada, greenhouse pertama saya menggunakan bambu, dan cuman umur 1 tahun itu udah roboh. Jadi saya beralih menggunakan galvanis. Tapi jangan kira kita menggunakan greenhouse itu mulus-mulus terus ya teman-teman. Karena apa? Saya juga pernah gagal di musim tanam ketiga. Saya menanam jenis lavender, itu 80% kena busuk batang. Jadi saya pernah mengalami gagal panen. Walaupun kita menggunakan greenhouse, tapi ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sehingga kita itu harus tetap melakukan perawatan, pencegahan hama dan juga pencegahan penyakit agar melonnya kita itu bisa tetap panen dan juga bagus-bagus. Jadi saya itu membangun greenhouse ini di usia 23 tahun, di mana saya baru lulus kuliah dan langsung pulang ke Banyuwangi karena mencari kerja susah. Jadi saya itu harus berpikir gimana sih caranya saya itu tetap menghasilkan. Ditambah karena saya itu suka lihat tanaman, jadi saya itu pertamanya itu cari info-info pelatihan, info-info magang, info-info pekerjaan. Akan tetapi karena peluang kerjanya itu sangat kecil yang ada di Banyuwangi, sehingga saya memilih untuk mencari pelatihan yang menambah skill saya, seperti pelatihan-pelatihan di Kementerian Pertanian, program YES, BPVP Muncar, BPVP Banyuwangi yang ada di Muncar. Sehingga saya itu tertarik, oh ternyata kalau kita nggak kerja ikut orang, kita itu bisa bangun usaha sendiri. Jadi yang pertama itu saya join sama teman saya untuk pembuatan greenhouse sayur, akan tetapi rubuh. Sehingga saya putar otak lagi, gimana sih kok aku tertarik sama melon? Cari lagi referensi, cari lagi pelatihan-pelatihan yang gratis, yang saya itu bisa dapat ilmunya dan bisa saya terapkan. Jadi saya magang, terus akhirnya ketemu beberapa orang hebat, dan akhirnya saya mantap untuk pembuatan greenhouse premium hidroponik melon. Jadilah usaha saya ini sudah berjalan 1 tahun, ada gagalnya, ada berhasilnya juga ada. Jadi kita itu harus senang dulu, senang sama apa yang kita kerjakan, sehingga kalau gagal ataupun berhasil, kita tuh tetap continue. Awal mulanya itu takut dulu, kayak bangun greenhouse itu modalnya besar, takut nanti udah buahnya bagus-bagus nggak bisa jual. Karena kita tahu kan harga jual melon premium itu harganya itu sangat beda sama konvensional. Takut, sehingga saya itu dulu cari-cari orang-orang hebat yang sudah terjun di hidroponikan. Saya gali ilmunya, kira-kira kalau saya produktivitasnya bagus, hasil buahnya bagus, jualnya kemana. Tapi alhamdulillahnya ada poin positifnya, greenhouse-nya saya ini di dekat jalan raya, tepi jalan raya, sehingga banyak sekali customer yang datang belajar, nanti kalau ada buah mereka beli, sehingga untuk populasi segini 162 tanaman ini itu habis di end user atau langsung ke customer. Ketakutan-ketakutan itu bisa diatasi, kita cari relasi, bisa kita jalanin dulu sambil perbaikin dulu nih buah kita bagus. Soalnya ada filosofi kalau
yang nanam sama yang makan itu cepetan yang makan. Jadi nggak perlu takut, pegang aja prinsip itu, kita nanam, dari yang tanam sama yang makan itu cepetan yang makan. Jadi nggak perlu takut kalau kita itu nanti buahnya udah bagus, customer bakal datang sendiri, orang bakal datang sendiri. Karena buah kita itu bagus, buah kita premium, buah kita itu enak. Walaupun dengan harga jual yang tinggi. Untuk strategi pemasarannya, saya itu online ya, di era Gen Z, di era kita itu semua online. Jadi saya memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, apalagi sekarang TikTok. Saya itu sering buat TikTok untuk teman-teman yang mau lihat edukasi pembelajaran saya ataupun marketing saya, bisa lihat di Facebook ataupun TikTok saya. Selain itu, untuk strategi pemasarannya bisa kita itu langsung kayak menawarkan ke orang, atau nanti orang itu pertama orang tuh pasti kepo, oh di sini ada ya, apa sih itu yang dikerobong-kerobong, pasti kepo dulu. Soalnya di Gambiran sendiri itu masih sedikit banget, bahkan yang di jalan raya itu cuma saya. Jadi kayak orang-orang itu kesini, nandur apa sih mbak, nanam apa sih mbak, dateng terus mbak mau nyoba dulu satu, aku mau beli dulu mbak, beli 2, beli 3, akhirnya nanti di situ ada kontinuitas, customer itu langsung beli ke kebun dengan harga kita yang menentukan sendiri. Di media sosial pun juga banyak sekali yang tanya, banyak sekali yang pesen, banyak sekali saya menemukan orang itu nge-DM saya, inbox saya, mbak udah panen apa belum, nanti saya mau ke sana, kalau panen kabari. Ketika saya kabari, mereka datang ke sini sama keluarganya beli, dan itu nggak cuma 1-2, kadang itu juga ada yang sampai 20 kilo, 30 kilo beli di sini, dan nggak mikir 2 kali walaupun harganya itu 35.000. Bahkan satu buah ini, kalau kita timbang satu buah ini tuh ada 2 kilo, berarti satu buahnya 70.000. Orang bisa beli sampai 20 kilo. Jadi nggak usah takut kita itu mau jual kemana, karena rezeki itu udah ada yang ngatur ya teman-teman. Kita jalani, kita berbuat baik, kita yakin kalau kita nanamnya bagus, hasilnya bagus, nanti pembeli itu bakal ke sini. Biaya operasional tanam satu siklus produksi itu dengan populasi 162 tanaman ini di angka 2,5 juta, yang meliputi pembelian benih, nutrisi, listrik, dan pembelian pestisida. Yang paling membengkak itu di benih sama nutrisi ya teman-teman, karena kalau nutrisi hidroponik ini racikan Abiomix itu nutrisi yang kompleks, ada makro mikronya, jadi lumayan bengkak di situ pembuatan nutrisinya. Untuk rencana kedepannya, saya berencana membangun satu greenhouse lagi, karena ada satu lahan kosong di belakang. Saya ingin bangun greenhouse lagi. Mungkin nanti akan mencoba sistem yang lain, atau akan tetap konsisten di irigasinya, karena kalau kita belajar kan kita bisa menambah ilmu ya. Jadi sekalian buat tahu perbandingannya itu kayak gimana. Jadi kalau di hidroponik melon itu ada beberapa sistem yang bisa diterapkan. Kalau di sini ini menggunakan sistem drip irigasi atau pengairan tetes. Saya memilih sistem ini dikarenakan yang pertama listriknya nggak bengkak. Terus yang kedua, semisal tanaman ini kena penyakit atau kena layu fusarium, yang kena cuma satu polybag aja, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan sistem NFT atau DFT yang menggunakan media air, itu berpotensi satu jalur atau satu tandon itu bisa kena layu fusarium semua. Jadi lebih aman kalau menurut saya menggunakan sistem drip irigasi dibandingkan dengan yang menggunakan media air. Teman-teman kalau mau mulai usaha tapi ragu-ragu, kita jalanin dulu, kita besarin dulu usahanya kita fokus sama kualitas
dari hasil tanaman kita. Kalau ini melon, kita fokus dulu sama tanaman melon kita. Grade-nya, terus rasanya, teksturnya, kita fokus ke situ. Terus jangan lupa prinsip yang tadi, yang nandur sama yang makan, cepetan yang makan. Jadi jangan takut nggak ada yang beli, jangan takut kalau kita itu barangnya nggak keserap pasar, karena kalau kualitas buah kita itu bagus, customer yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke customer. Tidak ada yang jadi juragan dalam semalam. Semua diawali dari langkah kecil, kegagalan, lalu kesuksesan.